bahwa Bapak Gubernur tidak ada di tempat bahwa Bobi Afif Nasution sedang berada di istana dalam rangka. Bapak kan lagi ada ini sekarang. Coba Bapak telepon dulu dengar dulu. Buka video call-nya gitu. Diangkat enggak? Ada wajudannya. Bapak udah tua capek kali ini Bapak bentak-bentak. Aku masih muda. Tanggung jawab apa sih Pak Wakil Gubernur? Kan tadi Bapak bilang disuruh Pak Bobi. Sekarang jelaskan kepada Pak Bobi kondisi ini. Shalom pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Saya Finance Sihombing. Dan saya Anita Sianturi, selamat datang kembali di Surat Persoalan Immanuel versi digital edisi ke-9. Di edisi kali ini, kami akan menyajikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Ada berita utama kita yaitu aksi damai yang dilakukan di depan kantor Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 10 November 2025 yang berlangsung dengan damai. Baru-baru ini, HKBP juga baru saja melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terkait pemberdayaan generasi muda di wilayah Tarutung dan sekitarnya. Selain itu, kita juga akan melihat kegiatan mini Pesparawi Salib Kasih di Tapanuli Utara. Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan baru saja menghadiri acara Pesta Puncak Transformasi HKBP. Selain itu, Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayan juga telah memimpin ibadah di HKBP SIPAPA yang baru saja melakukan acara peletakan batu pertama gedung sekolah minggu. Dan yang terakhir, kantor pusat HKBP baru saja menerima 2 kunjungan oikumenis dari pimpinan GKPPD dan perwakilan dari LCA. Jangan lupa untuk tetap berinteraksi dengan kami lewat kolom komentar dan ikuti informasi selengkapnya hanya di program Surat Persoalan Immanuel Digital HKBP. Langsung saja kita mulai dengan fokus utama kita. Dan juga warga HKBP seluruh dunia menuntut agar TPL ditutup. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Medan 10 November 2025, 13.000 massa perwakilan dari gereja-gereja ekumenis berkumpul di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka adalah massa dari gereja HKBP, Katolik, GKPI, dan lain-lain yang tergabung dalam sekretariat bersama Gerakan Ekumenis untuk Keadilan Ekologis. Seluruh massa hadir dalam satu tujuan, meminta Bobi Nasution segera mengeluarkan rekomendasi penutupan PT TPL. Mereka juga meminta agar pemerintah Sumatera Utara berpihak kepada masyarakat korban yang telah menderita akibat dugaan intimidasi dan eksploitasi lahan oleh TPL. Beberapa hari sebelum aksi ini, muncul informasi adanya rencana aksi tandingan dari kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Bersatu Sumatera Utara. Kelompok ini yang disebut sebagai mitra dan pekerja TPL, berencana turun di hari yang sama untuk menentang penutupan TPL dan mengklaim bahwa penutupan akan menghilangkan mata pencaharian ribuan orang. Namun nyatanya, massa pro-TPL tersebut tidak hadir. Tanggal 10 November 2025 merupakan hari pahlawan yang sengaja dipilih massa yang hadir untuk menyatakan aspirasinya. Hari pahlawan adalah hari di mana jasa para pejuang pembebasan dari penjajahan dikenang, namun di ibu kota Sumatera Utara, rakyat yang ingin membebaskan diri dari penjajahan di tanahnya sendiri ternyata justru kehilangan suaranya. Ribuan warga Tanah Batak yang sedang demo tutup TPL di depan kantor Gubernur Sumatera Utara tiba-tiba kehilangan akses jaringan komunikasi. Berita tidak dapat disiarkan secara langsung. Hal ini menjadi keluhan Eporus HKBP dan para demonstran. Massa tak bisa saling mengabari dan siaran langsung dari ponsel berhenti mendadak. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini kebetulan atau cara kotor kekuasaan untuk membungkam rakyat? Suara rakyat terputus bukan karena lelah, tetapi karena sinyal yang tiba-tiba hilang. Ini bukan gangguan teknis, ini pembungkaman digital. Bukan hanya masalah sinyal, jumlah massa yang hadir juga tidak dianggap. Laporan resmi kepolisian menyebutkan massa ada 1.300 orang, padahal sebenarnya 13.000 orang. Jumlah personil yang terlihat bersembunyi di dalam kantor gubernur bak kawanan semut di antara rombongan massa yang memenuhi jalanan di depan kantor gubernur. Maka tidak heran, Bobi Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara tidak merasa perlu hadir menemui massa.
Beliau lebih memilih pergi ke Istana Negara untuk menghadiri kegiatan penganugerahan gelar pahlawan. Satu pahlawan gugur diberi perhatian khusus, ribuan massa yang menuntut pembebasan diberangus. Wakil Gubernur Sumatera Utara yang mewakili Bobi Nasution menerima utusan massa, nyatanya tidak mampu memberikan solusi. Beliau hanya bisa berjanji mempertemukan gubernur dengan perwakilan massa di lain waktu. Namun, massa tidak puas. Mereka merasa bahwa pemerintah Sumatera Utara tidak merasakan urgensinya. 33 masyarakat korban kekerasan telah jatuh tanggal 22 September lalu. Penyerangan brutal terhadap warga termasuk ibu-ibu dengan senjata tajam, tameng, hingga alat setrum, dan 20 ton jahe warga masyarakat tidak bisa dipanen. Akses jalan masyarakat dilubangi pada 19 Oktober hingga tak bisa memasuki lahan mereka sendiri. Tokoh-tokoh adat dan aktivis yang menuntut hak-hak mereka ditangkap dan dikriminalisasi. Pemerintah Sumatera Utara nyata menutup mata, telinga, dan hatinya atas seluruh penderitaan Tanah Batak. Namun, masalah kronis ini dipastikan masih akan berlanjut. Meski perjuangan diberangus, Tanah Batak akan tetap memperjuangkan hak-haknya. Pemirsa, HKBP dan gereja-gereja oikumenis berjuang bersama rakyat. Tindakan nyata ini diwujudkan dari dukungan dan doa penguatan yang disampaikan Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, agar aksi di depan kantor Gubernur Sumatera Utara dapat berlangsung dengan damai. Tidak hanya itu, Eporus juga tetap melangkahkan kaki memperjuangkan keadilan ekologis dan hak-hak masyarakat. Itu sebabnya pada tanggal 6 November 2025, Eporus HKBP bertemu dengan Menteri HAM, yaitu Bapak Natalius Pigai. Dalam kesempatan tersebut, Eporus kembali menegaskan urgensi masalah tersebut. Menteri HAM juga menegaskan bahwa beliau berpihak kepada korban. Menariknya, karena ini perjuangan ekologis, demonstrasi yang berlangsung aman dan tertib ini juga tidak lupa mengkampanyekan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Benar sekali, terlihat demonstran secara sukarela turut membersihkan area demonstrasi yang telah dipenuhi sampah. Kiranya ini menjadi ciri khas warga gereja dimanapun kegiatan kebersamaan dilakukan. Jangan sampai mengganggu keasrian dan kebersihan lingkungan. Pemirsa, pada tanggal 5 November 2025, HKBP melakukan audiensi dengan Bapak Bupati Tapanuli Utara, yaitu Dr. Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Departemen Koinonia, yaitu Pendeta Dr. Dionald Sinaga bersama dengan Kepala Departemen Marturia, Pendeta Bernard Manik. Pertemuan ini bertujuan menjalin sinergi untuk menghadirkan pelayan yang semakin relevan, terutama dalam pembinaan dan pemberdayaan generasi muda di wilayah Tarutung dan sekitarnya. Pendeta Dr. Dionald Sinaga menjelaskan bahwa HKBP terus berupaya mengembangkan pelayanan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat melalui Departemen Koinonia. Beliau menekankan bahwa kemitraan dengan pemerintah daerah adalah bagian dari tanggung jawab sosial gereja untuk hadir dan berperan aktif dalam kehidupan publik. Kepala Departemen Koinonia juga hadir dalam kegiatan Mini Pasparawe Salib Kasih di Tapanuli Utara pada 10 November 2025. Dalam ibadah pembukaan, beliau selaku pengkhotbah menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan keberlanjutan dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Insinyur Lamhot Sinaga, terhadap kegiatan keagamaan di Tapanuli Raya. Insinyur Lamhot Sinaga secara resmi membuka acara Mini Pasparawi tersebut. Kehadiran beliau menggarisbawahi pentingnya sinergi antara tokoh nasional dan pengembangan iman, budaya, serta pariwisata rohani di Salib Kasih. Pemirsa, selanjutnya kita beralih ke Gema Tahun Transformasi HKBP yang bergaung di Jabodetabek. Distrik 8 DKI Jakarta sukses menggelar Pesta Puncak Transformasi di Sopomar Pikir pada tanggal 11 November 2025. Eporus HKBP Dr. Victor Tinambunan hadir menyerukan jemaat untuk melakukan metamorfosa, yakni perubahan sungguh-sungguh. Eporus menekankan transformasi pada 3 aspek, yaitu keteguhan iman, kualitas hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera, serta semangat pelayanan dan pekerjaan. Beliau juga menyoroti keprihatinan terhadap krisis lingkungan di kawasan Danau Toba dan mengajak gereja berpartisipasi aktif dalam pelestarian alam. Kemitraan dengan pemerintahan juga ditunjukkan dengan kehadiran Wali Kota Jakarta Timur, yaitu Bapak Munjirin, yang disambut dengan pemberian ulos oleh Eporus HKBP. Tak ketinggalan, Distrik 14 Tebing Tinggi Deli juga menyelenggarakan pesta puncak yang fokus pada transformasi pelayan dan kelembagaan HKBP pada tanggal 9 November 2025.
Ibadah dipimpin langsung oleh Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Dalam khotbahnya, Eporus menyerukan agar jemaat dan parhalado untuk tetap teguh dalam iman dan waspada terhadap pengajaran yang menyesatkan. Dalam momen tersebut, Eporus HKBP meresmikan dan memberi nama transformasi kepada tim angklung persekutuan istri pelayan penuh waktu di distrik tersebut. Acara ini juga dihadiri oleh 2 pimpinan daerah, Wakil Bupati Serdang Bedagai, Bapak Adlin Tambunan, dan Wali Kota Tebing Tinggi, Bapak Iman Irdian Saragi. Kabar sukacita lainnya datang dari Tapanuli Tengah. Pada Sabtu 8 November 2025 telah dilaksanakan acara peletakan batu pertama Gedung Sekolah Minggu HKBP Sipiapea yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 9 Sibolga Tapteng Nias, yaitu Pendeta Nixon Simanjuntak. Sehari setelahnya, pada Minggu 9 November 2025, Jemaat HKBP Sipiapea melaksanakan ibadah dan pesta pembangunan Gedung Sekolah Minggu. Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayan memimpin langsung ibadah tersebut. Ada juga berita okumene. Kantor Pusat HKBP menerima kunjungan kehormatan dari pimpinan Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi atau GKPPD di Peara Jatarutung pada tanggal 5 November 2025. Rombongan dari Gereja GKPPD diwakili Pendeta Abednego Padang menyampaikan apresiasi terhadap tata dasar dan siasat gereja versi HKBP yang menjadi inspirasi pelayanan mereka. Pimpinan HKBP juga menyambut kunjungan dari perwakilan LCA International Mission, Lutheran Church of Australia and New Zealand, yaitu Reverend Mark Koch dan Miss Erin Carver pada tanggal 7 November 2025 yang berlangsung di kantor pusat HKBP. Kunjungan ini bertujuan memperkuat kolaborasi misi. Reverend Mark Koch menjelaskan visi LCA yang menekankan kemitraan misi yang saling memperkaya antar gereja, khususnya dalam konteks Asia Pasifik. LCA menegaskan dukungan pada institusi pendidikan HKBP termasuk sekolah diakones dan mendorong HKBP untuk memulai misi internasional yang kecil namun signifikan. Pertemuan ini juga merupakan penegasan kembali persahabatan dan dukungan okumene yang telah terjalin. Baiklah pemirsa, kita akan masuk ke segmen Benang Merah Khotbah Minggu. Telah terhubung bersama kita Inang Pendeta yang akan memaparkan kepada kita. Shalom Inang. Shalom. Topik untuk minggu ini adalah Tuhan mengasihi segala bangsa. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk minggu ini tertulis dalam Maleakhi 1 ayat 1 sampai dengan 6 dengan epistel 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 12. Saudara-saudari, kebanyakan orang sering mengagumi arsitektur megah yang dibangun di kota-kota besar, gedung pencakar langit, jembatan yang rumit, atau bangunan-bangunan megah lainnya. Namun, apa yang kita lihat adalah bentuk luar. Semua kemegahan itu mustahil berdiri tanpa pondasi, yang seringkali pondasinya ditanam hingga puluhan meter di bawah tanah, tak terlihat dan dibangun dengan bahan-bahan yang paling kuat. Pondasi inilah yang menentukan kualitas, daya tahan, dan ketinggian yang dapat dicapai oleh sebuah bangunan. Kekristenan dalam ajaran kasihnya pun demikian. Kasih kepada sesama tidak dapat berdiri kokoh tanpa pondasi teologis yang kuat, yakni kasih Allah yang telah kita terima, jauh sebelum kita berbuat baik. Kasih Allah yang kita terima, itulah yang memanggil kita mengasihi sesama. Hal ini tampak jelas dalam benang merah minggu ini, Maleakhi 1 ayat 1 sampai dengan 6, memperlihatkan bagaimana umat Allah ragu akan kasih Allah karena kesulitan hidup mereka. Sehingga Allah menjawabnya melalui tindakan historisnya terhadap Yakub dan Esau untuk menyatakan bahwa Allah mengasihi bangsa Israel dan terlihat dari pilihannya yang berdaulat. Pilihan ini adalah prakarsa tak bersyarat dari Allah yang diberikan kepada manusia, dan kasih ini kemudian mencapai puncaknya dalam 1 Yohanes 4, yakni karena Allah adalah kasih. Ia mengutus anaknya. Penerimaan kita akan kasih yang berdaulat ini menuntut kita menjadi perpanjangan kasih itu sendiri. Jika Maleakhi mengajarkan bahwa kasih Allah adalah pilihannya yang berdaulat, maka Yohanes mengajarkan bahwa kasih Allah adalah pengutusan dan penerapan. Kita tidak bisa mengklaim telah menerima kasih yang dinyatakan di Maleakhi jika kita tidak mewujudkannya kepada sesama seperti yang dituliskan di 1 Yohanes.
termasuk kepada mereka yang secara sosial atau latar belakang dianggap bukan bagian dari kita. Kasih bukan sekedar perasaan, ia adalah identitas yang termanifestasi. Jika kasih Allah aktif, maka kasih kita harus aktif. Secara praktis, Tuhan mengasihi segala bangsa. Berarti kita tidak lagi boleh membangun tembok pemisah dengan sekitar kita. Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Ini adalah pondasi iman bagi kita. Maka sekarang kita didorong untuk membagikan kasih yang sama. Sehingga dunia dapat melihat kasih Allah yang sempurna itu bekerja melalui diri kita. Dan Allah hadir di antara kita dan orang-orang dapat melihat dan memuji kebesaran Allah dalam kehidupannya. Amin. Baiklah pemirsa, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, kita punya sesuatu yang spesial untuk Anda. Kita akan mendengarkan lagu yang dikumandangkan pada saat aksi damai di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Ini dia tayangannya. Firman Tuhan sebagai dasar iman, pengakuan iman adalah komitmen. Merawat alam itu perintah untuk kelangsungan hidup. HKBP serukan rawat alam, HKBP serukan pulihkan hutan. Kelangsungan hidup lebih penting dari sekedar keuntungan. Pulihkan tanah Batak, masyarakat sejahtera. Firman Tuhan sebagai dasar iman, pengakuan iman adalah komitmen. Merawat alam itu perintah untuk kelangsungan hidup. HKBP serukan rawat alam, HKBP serukan pulihkan hutan. Kelangsungan hidup lebih penting dari sekedar keuntungan. Pulihkan tanah Batak, pulihkan Danau Toba, tutup tepel, tutup tepel, tutup tepel. Pulihkan tanah Batak, pulihkan Danau Toba, tutup tepel, tutup tepel, tutup tepel. Alam lestari, masyarakat sejahtera. Sekarang saatnya kuis trivia. Pertanyaan kita hari ini adalah, bagaimana pendapat Anda tentang ketidakhadiran Gubernur Sumatera Utara dalam aksi damai tersebut? Jawaban terbaik akan kami umumkan di edisi berikutnya, dan sekarang saatnya kita mengumumkan pemenang kuis trivia edisi lalu. Selamat kepada pemenang yang namanya tertera di layar. Untuk mengambil hadiah, silakan hubungi kami melalui kolom komentar di bawah video ini. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita. Saya Anita Sianturi. Dan saya Finances Sihombing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.